Shalom teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Nah, adik-adik, kita akan melihat pemenang ayat hafalan Minggu 26 Juli 2020. Siapa ya pemenangnya? Yuk kita lihat yuk. Halo, nama saya Joli dari GBI Lucu Plaza. Saya akan membawakan ayat hafalan 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pelajaran. Terima kasih. Selamat ya buat para pemenang minggu yang lalu 26 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Hai Ben. Hai Kak Mondang. Wah, Ben udah rapih nih. Pasti udah mandi ya? Udah dong. Udah makan? Udah. Oh, berarti udah siap untuk ikut ibadah online dong? Udah. Iya. Nah, kalau gitu bagaimana kalau kita sapa teman-temannya? Shalom teman-teman. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Apakah teman-teman siap untuk melaksanakan ibadah online ini? Oh, pasti juga. Terus teman-teman beneran ya udah siap ya? Berarti sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Gimana kalau Ben yang doa ya? Oke. Yuk kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus,
Sekarang kita mau beribadah online. Engkau memberkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti tentang ibadah online ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita siap untuk memuji Tuhan ya hari ini. Jangan lupa semangat walaupun kita hanya melaksanakan secara online ya. Ayo kakak. Kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepak, dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar, putar ke kiri, putar ke kanan. Apa ya Ben? Kira-kira teman-teman di rumah ikut goyang nggak sih Ben? Iya nih, aku penasaran. Ya, padahal Ben udah ikut goyang loh teman-teman. Lihat nih, yang udah sehat jadi tambah sehat. Iya Ben ya? Iya. Terus teman-teman di rumah udah ikut goyang belum ya? Kalau gitu kita ikutin lagu yang berikutnya yuk, biar teman-teman semangat gitu ya Ben ya? Iya. Ayo Kak, kita nyanyi biar teman-teman semangat goyang tambah sehat kayak Ben. Yuk. Percaya padamu karena kasihmu pada
Udah tambah semangat belum ya Ben? Udah. Udah, yakin Ben? Iya. Oh, kita tambahin lagu lagi ya Ben ya, biar teman-teman Oke. tambah semangat ya. Ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya Ben? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat yang setia. Ayo Kak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Ben? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik pasti sudah semangat ya. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kakak dan Ben di sini masih tetap menemani adik-adik ya. Hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan dan ke firman Tuhan ya adik-adik ya. Ayo kita nyanyikan, kita sikap duduk, sikap penyembahan yang benar adik-adik ya. Siapkan hati adik-adik untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sembah Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah
adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sewaktu adik-adik masih dalam kandungan, bahkan sampai hari ini, ketika kita tidak bisa beribadah bersama-sama dalam sebuah ruangan gereja, Tuhan kita mengerti, Tuhan kita peduli. Mari adik-adik, terus katakan, aku mau mempercayai Engkau Tuhan, yang selalu mengerti keadaanku, yang selalu peduli akan hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan mengerti, Dia peduli, aku percaya. Aku percaya. Terima kasih, Engkau yang selalu peduli. Tuhan, sebagaimana adik-adik ini beriman bahwa mereka mau selalu percaya akan Tuhan. Biar hari ini ketika firman-Mu Engkau mau taburkan, adik-adik ini sudah mempersiapkan hati mereka, sehingga mereka tahu mereka tidak pernah ditinggalkan. Tuhan ada bersama mereka, bersama mama papa mereka, akan berjalan melewati masa COVID-19 ini. Kami akan menjadi umat-umat yang melewati masa ini, dan kami akan bersorak kegirangan karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Walaupun masa susah ini, kami percaya semua kami dipegang Tuhan, semua kami tidak ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk setiap perkenanan-Mu atas hidup kami. Biar kami melewati hari-hari ini dengan perkenanan Bapa Surgawi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ternyata sudah mulai ibadahnya. Aduh, Kalia tadi ketiduran karena nungguin adik-adik. Nah, Kalia mau tanya, waktu tadi Kalia tidur dan bermimpi, ada yang bisa kasih tahu gak ya? Mimpinya Kalia itu apa? Siapa yang bisa tahu? Coba angkat tangannya. Kasih tahu Kalia, mimpinya Kalia tadi apa sih? Pasti kalian tidak ada yang tahu. Nah, ada ceritanya loh, seorang raja yang bermimpi. Kita mau denger gak ceritanya? Sekarang semuanya duduk yang manis ya. Nah, hari ini Kak Lia akan bawa cerita tentang Daniel dan mimpi Raja Nebukadnezar. Diambil dari Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Yuk, kita dengarkan ceritanya ya. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar ini sedang tidur adik-adik. Nah, di tidurnya itu dia bermimpi. Dan dia terbangun, dia bergelisah. Apa ya arti mimpi aku, apa ya? Kira-kira apa arti mimpiku? Dia gelisah, dia tidak bisa tidur lagi. Lalu dipanggillah semua orang pintar yang ada di negerinya. Lalu dipanggil dan Nebukadnezar berkata, "Aku tadi bermimpi. Nah, coba kalian beritahu aku apa mimpiku dan apa artinya." Lalu
semuanya bingung. Hah? Masa kita harus mengartikan dan juga memberitahu mimpinya apa? Tuanku Raja, mana ada yang bisa? Coba Tuanku ceritakan dulu mimpi Tuan Raja. Nanti kami akan beritahu artinya. Tapi Tuan Rajanya bilang, aku sudah memutuskan. Pokoknya kalian harus memberitahu mimpiku itu apa dan juga artinya. Aduh, semuanya pada bingung. Apa? Raja nggak kasih tahu mimpinya apa? Bagaimana kita bisa mengartikan mimpinya? Semuanya pada bingung. Semuanya bisik-bisik. Kamu tahu gak? Oh, kalau kamu bisa gak tahu gak? Semuanya pada geleng-geleng. Karena semuanya nggak ada yang bisa kasih tahu Raja apa mimpinya Raja dan artinya. Karena mereka belum mendengar apa mimpi Raja itu. Rajanya bilang, oke, aku memutuskan kalau kalian tidak bisa memberitahu mimpiku apa dan artinya, kalian akan dipenggal dan rumah kalian akan dirobohkan. Tapi kalau kalian bisa memberitahu mimpiku apa dan juga memberitahu arti dari mimpi aku, kamu akan aku kasih hadiah yang besar. Kamu akan kuberi penghormatan. Wah, semuanya jadi garuk-garuk kepala. Gimana ya? Kita nggak tahu Raja. Permintaan Tuan Raja itu sangat sulit. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang bisa memberitahu arti dan mimpi Raja itu. Wah, akhirnya Rajanya marah. Baiklah kalau begitu. Kalau kalian tidak bisa mengartikan mimpiku dan memberitahu mimpinya apa, kalian harus dimusnahkan. Wah, semuanya takut. Semuanya merasa takut. Wah, lihat. Kepala pengawalnya Raja sudah siap-siap hendak memusnahkan semua orang-orang pintar di negerinya Raja Nebukadnezar. Wah, adik-adik, ternyata di Babel itu ada satu orang kesayangannya Tuhan dan juga bersama teman-temannya 3 orang. Mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, namanya ini Daniel. Siapa yang pernah dengar tentang Daniel? Nah, kalian pasti pernah dengar cerita Daniel. Nah iya adik-adik, Daniel ini adalah salah satu orang yang pintar yang ada di negeri Babel. Lalu dia bertanya sama Aryok. Aryok ini adalah kepala pengawal raja. Bapak Aryok, kenapa ya? Kenapa raja mengeluarkan perintah yang sangat keras? Kenapa semua orang-orang pintar di negeri ini harus dimusnahkan? Lalu Aryok berkata sama Daniel, Raja marah karena tidak ada yang bisa memberitahu mimpi raja dan juga artinya. Oh, kata Daniel, baiklah, coba antar aku menghadap raja. Aku akan bicara sama raja dan aku akan minta waktu kepada raja supaya aku nanti bisa memberitahu apa mimpi dan artinya. Nah, akhirnya Daniel pergi menghadap raja, adik-adik. Dia pergi menghadap raja dan dia bilang, Tuan Raja, berilah aku waktu. Aku akan memberitahu mimpi dan arti dari mimpimu itu, Tuan Raja. Akhirnya Tuan Raja, oke, baiklah, aku akan beri waktu. Oke, berarti wah, orang-orang yang lain tadi, orang-orang yang pintar jadi senang. Wah, akhirnya lega, aku tidak dimusnahkan sama raja. Nah, akhirnya Daniel pulang ke rumahnya dan dia bertemu dengan ketiga temannya, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka sama-sama berdoa karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka minta belas kasih Tuhan, minta pengertian dari Tuhan. Tuhan, kami minta biar Tuhan beri kami apa mimpi dan arti dari mimpi raja itu.
Mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka berseru sama Tuhan supaya Tuhan bisa memberitahu mereka. Supaya mereka tidak dimusnahkan. Karena kalau mereka tidak tahu apa mimpi dan artinya mimpi raja itu, mereka akan ikut dimusnahkan adik-adik. Wah, akhirnya setelah mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi penglihatan kepada Daniel. Tuhan memberitahu apa mimpi raja dan arti dari mimpi raja. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Daniel. Waktu kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan semua rahasia-rahasia yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, setelah Daniel tahu, dia memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberitahu rahasia ini. Dan akhirnya datanglah Daniel menghadap Tuan Raja. Tuan Raja, aku sudah diberitahu oleh Allahku apa mimpi raja dan artinya. Izinkan aku memberitahu raja, karena Allahku adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menyingkapkan semua rahasia-rahasia. Nah, adik-adik, akhirnya Daniel memberitahu, begini Tuan Raja, mimpi Tuan Raja itu, Tuan Raja melihat sebuah patung yang besar sekali. Patungnya berkilau-kilauan dan patungnya itu sangat hebat, dahsyat. Nah, patungnya itu kepalanya terbuat dari emas. Dadanya dan lengannya terbuat dari perak. Perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Lalu pahanya terbuat dari besi. Dan kakinya sebagian terbuat dari besi dan sebagian lagi terbuat dari tanah liat. Tapi tiba-tiba ada batu datang dan menimpa kaki patung itu dan remuklah kakinya. Jadi besi dan tanah liat itu remuk oleh batu dan kemudian sekaligus menghancurkan seluruh patung itu. Seluruhnya dari besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas, semuanya hancur semuanya. Dan akhirnya batung itu seperti sekam yang hilang dan angin menghembuskan dan tidak terlihat lagi sisa-sisanya. Itulah mimpi raja. Nah, sekarang aku akan beritahu apa arti dari mimpi raja itu. Artinya dari mimpi raja itu, tuanku raja adalah seperti kepala patung yang terbuat dari emas. Tuanku raja kerajaannya sangat mulia, sangat diberkati. Nah, setelah kerajaan tuanku raja akan ada nanti kerajaan yang kedua yang tidak terlalu besar, yang lebih kecil dari kerajaan tuanku. Dan kemudian akan ada lagi bangkit kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan yang tembaga, dan dia akan menguasai bumi. Kemudian setelah itu akan muncul lagi kerajaan yang keempat yang terbuat dari besi. Dia itu kerajaannya keras seperti besi dan dia akan menghancurkan segala sesuatunya. Tapi tidak lama kerajaan itu akan pecah menjadi dua karena ada besi dan tanah liat. Kerajaannya akan pecah dan kerajaannya akan sebagian itu kuat dan sebagian lagi rapuh. Demikianlah kerajaan arti dari mimpi raja itu. Tapi Allah semesta alam nanti akan membangkitkan sebuah kerajaan yang kekal selama-lamanya dan dia akan berkuasa. Nah, itulah arti dari mimpi raja. Wah, langsung setelah mendengar Daniel berkata-kata seperti itu, wah, Raja Nebukadnezar sujud menyembah. Dia berkata,
Wah, kekalah Allahmu Daniel, Allahmu itu mengatasi segala Allah dan kemuliaannya mengatasi segala raja yang ada di bumi ini. Nah, raja sangat senang karena Daniel bisa mengartikan mimpinya. Dan kemudian Daniel diberi hadiah pemberian yang indah-indah dan Daniel diangkat raja menjadi penguasa di Babel. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Daniel. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, dia berseru sama Tuhan dan Tuhan bisa memberitahu, memberi hikmat, menyingkapkan rahasia-rahasia yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, mungkin adik-adik ada yang pernah bermimpi, tapi adik-adik tidak tahu artinya apa. Nah, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan beritahu aku apa artinya mimpi aku. Karena kalau Tuhan memberi mimpi, biasanya ada maksud Tuhan. Nah, kalian bisa tanya sama Tuhan, Tuhan apa ya arti mimpi aku ya? Dan kalau kalian berdoa sungguh-sungguh berseru sama Tuhan, Tuhan pasti bisa beritahu kepada kalian. Ya, jadi kita terus berseru sama Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kalian. Nah, di sini akhir dari cerita firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Mari adik-adik kita akhiri dengan berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kalia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Daniel, saat kami berseru, Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang sebelumnya tidak kami ketahui. Kami percaya Engkau Allah yang bisa memberikan hikmat kepada kami untuk kami mengetahui apa maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita katakan bersama-sama, amin. Oke, nah adik-adik setelah ini ada ayat hafalannya. Kita mau baca ya bersama-sama ya. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi ya, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah adik-adik, coba kalian hafal ya ayat hafalannya. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, minggu ini kita tidak mengirimkan ayat hafalan lagi, tapi kita mau bernyanyi buat Tuhan. Nah, adik-adik bisa kirimkan video di nomor WA yang berbeda juga. Nah, video itu bisa adik-adik bernyanyi pakai lagu sekolah minggu dan bisa memakai gerakan. Video yang menarik akan mendapatkan 2 hadiah yang menarik juga. Jadi kenangan, malam jadi impian, cinta
nomor WA-nya yang akan dikirimkan yaitu di 0895 1736 73 kali 1. Kakak Angel ulangi lagi lah ya. 0895 1736 73 kali 1. Nah, ditunggu sampai tanggal 5 Agustus 2020. Jangan lupa ya, sebutkan nama, alamat, dan nama gerejanya. Video yang menarik pasti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan hari ini ya Tuhan, karena kami telah mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan berkati teman-teman dan orang tua yang di rumah dan telah menyaksikan ya Tuhan, biarlah mereka diberikan kesehatan dan kuatnya ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan Indonesia ya Tuhan, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan biarlah semua rakyat Indonesia bisa bersatu dalam melawan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan Pak Niko dan keempat wakilnya ya Tuhan, biarlah mereka memberitakan Injil dengan penuh sukacita dan damai ya Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Sony Waplau dan keluarga, biarlah mereka diberikan kesehatan dan kuatnya Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Isang Ciputra, biarlah mereka diberikan kesehatan dan kuatan serta keluarganya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati juga tim multimedia yang telah mengatur semuanya ya Tuhan, dan berkati juga kakak-kakak yang sudah mengajar ya Tuhan, biarlah mereka diberikan kesehatan dan kekuatan untuk besok atau minggu depan ya Tuhan, mereka akan kembali lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, mari kita sebut ibadah kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Berkat Bapa Surgawi dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.